Ya! Tambah satu lagi, seorang profesor yang menjadi kelompok nyinyir dan pembenci Jokowi. Ya. Nanti ada apa ya? Aliansi Profesor Indonesia Pembenci Jokowi. Aliansi Profesor Indonesia Pembenci Jokowi. AVJ. Ampun, ampun. Siapa bang yang dimaksud? Nggak tahu. Ya pokoknya profesor aja. Makin tinggi pendidikannya, makin senior, makin tua, makin nggak genah nih. Dan makin nggak karu-karuan gitu ya. Dan setiap saat orang bisa berubah sifat, karakter, dan perilakunya. Padahal yang namanya karakter itu nggak gampang untuk berubah sebenarnya. Tapi karena urusan politik, karena urusan kepentingan pribadi, itu ya, mungkin dendam pribadi, seketika itu bisa berubah dan 180 derajat kebalikannya. Siapa sih bang? Bertele-tele banget sih. Ya, siapa lagi kalau bukan Prof. Profesor Mahfud MD. Ya. Ini adalah atas permintaan dan pertanyaan banyak dari netizen yang lewat kolom komentar, Bang, kenapa ya akhir-akhir ini Profesor Mahfud MD udah seperti kayak Amin Rais ya? Ya, makanya perlu wadah aliansi Profesor Indonesia Pembenci Jokowi gitu. AVPJ ya. Mungkin sudah ada terbentuk itu. Mungkin ya ini bercanda ini. Ini imajinasi saya. Udah disahkan Kumham misalnya. Ini bercanda ya, ini bercanda ini. Ya bagaimana tidak? Profesor Mahfud MD yang selama ini kita kagum-kagumi, bahkan saya pernah bilang bahwa hanya satu-satunya orang Indonesia yang bersih, lurus, dan benar itu seorang Mahfud MD. Karena sikapnya, pendapatnya, statement-statementnya tidak terpengaruh kepentingan apapun, even itu kepentingan pribadi dan keluarganya, dia tidak akan terpengaruh. Tetap objektif, itu penilaian saya. Tapi belakangan, I don't know. I don't know, kenapa bisa berubah? Mungkin penyebabnya dari seluruh rangkaian video ini, mungkin ya. Saya langsung putarkan sampai selesai, baru nanti kita bahas. Atau mungkin penyebabnya adalah ini, atau mungkin yang lain. Coba kita simak. Pribadi hari ini saya memakai baju putih. Yang 5 tahun lalu saya siapkan untuk mendaftar ke KPU. Ini dulu tidak jadi dipakai meskipun sudah jadi. Tetapi ternyata ada pesan Tuhan di baju ini. Ditunda dulu untuk dipakai ke KPU dan hari ini bisa dipakai untuk mendaftar. Ya, Mahfud MD bercerita kekecewaannya dulu waktu mau dipilih menjadi wakilnya Jokowi. Tapi tiba-tiba di injury time ternyata ganti dengan Kiai Ma'ruf Amin. Dia berkeluh kesah tentang itu. Nah, 5 tahun kemudian sekarang baru resmi menjadi wakilnya Ganjar dan memakai baju yang dulu sudah pernah dipersiapkan sebelumnya. Apakah ini kemudian menjadi kekecewaan dan menyebabkan perubahan karakter Profesor Mahfud MD yang berbalik 180 derajat? I don't know. Hanya Allah dan Mahfud MD lah yang tahu. Tapi kok analisa saya, apa ini rangkaian dari penyebab kekecewaannya Mahfud MD? Coba yang lain, mungkin yang lain. Kita sudah berjalan sekarang dengan harapan sebenarnya Pak Jokowi mendukung. Tetapi juga kita sudah menghitung kalau terpaksanya Pak Jokowi
juga tidak langsung memberi dukungan. Jadi serius karena kemudian Pak Jokowi kan sering mention juga ya nama saya. Mungkin tidak bukan dengan maksud mendorong atau apa, tapi ya sekedar ngisi acara ketika ada suatu acara Pak Jokowi pidato gitu kan nyebutnya di sini banyak calon presiden, lalu saya disebut. Pada waktu saya diminta oleh Bu Mega itu pikiran kita di PDIP sekalipun itu masih berpikir Pak Jokowi itu dengan PDIP. Apa bagian dari keterangan Mahfud MD di beberapa video yang berbeda ini yang menyebabkan Mahfud MD kecewa, merasa pada saat Pilpres kemarin berharap dapat dukungan dari Jokowi, ternyata belakangan tidak. Jokowi mendukung Prabowo Gibran. Apa ini yang kemudian menyebabkan karakter Mahfud MD berubah 180 derajat? Yang tadinya seorang profesor ahli hukum, bahkan tokoh hukum di Indonesia, berubah menjadi tokoh penyinyir Presiden Joko Widodo. Ya namanya kan orang menduga-duga. Ya, kita juga mengira-ngira, jangan-jangan ini karena ini, jangan-jangan karena ini, kan gitu. Tapi bahwa fakta hari ini kita juga merasakan betul, setiap kesempatan kok rasanya Mahfud MD terus menyerang Presiden Jokowi. Atau mungkin ini kali, karena ini menurut saya udah parah banget gitu. Coba kita lihat. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak Gibran. Kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan, mohon untuk dijelaskan. Enggak, tunggu. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Sesuai dengan greenflation adalah inflasi hijau. Sesimpel itu. Baik. Untuk mengatasi inflasi hijau. Apa sih inflasi hijau? Itu kan ekonomi hijau. Ekonomi hijau itu adalah ekonomi sirkuler. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya. Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Prof. Mahfud, yang namanya greenflation atau inflasi hijau itu ya kita kasih contoh yang simpel aja. Demo rompi kuning di Perancis. Bahaya sekali. Sudah memakan korban. Ini harus kita antisipasi, jangan sampai terjadi di Indonesia. Kita belajar dari negara maju. Negara maju aja masih ada tantangan-tantangannya. Intinya transisi menuju energi hijau itu harus super hati-hati. Jangan sampai malah membebankan R&D yang mahal, proses transisi yang mahal ini kepada masyarakat, pada rakyat kecil. Itu maksud saya inflasi hijau, Prof. Mahfud. Terima kasih. Iya. Gila. Gila. Mungkin sih salah satu penyebabnya ini juga. Karena ini menurut saya udah, waduh, udah dipermalukan di atas pentas begini. Politik itu gila ya. Coba kalau misalnya nih, iya kemarin saya salah. Ternyata memang sekarang perkembangan dunia makin cepat. Pengetahuan anak muda luar biasa. Saya akuin Gibran mempunyai kecerdasan di atas rata-rata. Dan ini kayaknya pemimpin masa depan untuk Indonesia ini. Coba kalau begitu. Tapi apa yang mungkin begitu? Ya, karena nggak mungkin. Nah, sekarang mungkin dugaan saya, Prof. Mahfud menjadi golongan pembenci, menjadi kelompok pembenci Presiden Jokowi, pemerintahan dan keluarganya. Hampir setiap statementnya, Prof. Mahfud terus menyerang Presiden Joko Widodo. Dia lupa selama 4 tahun lebih bersama-sama di pemerintahan, dan membenahi dari sisi hukum. Tapi ya masih nyinyir terus.
Prof, kalau profesor bener nyinyirnya karena itu, saya nggak tahu, mungkin ada tendensi lain. Ya apa bedanya Profesor Mahfud dengan Refli Harun, ya, yang udah dipecat dari Komisaris BUMN. Apa bedanya Prof Mahfud, Fahru Roji, mantan jenderal yang dipecat Jokowi dari Menteri Agama. Apa bedanya Profesor Mahfud dengan Said Didu yang dipecat dari Wamen BUMN? Apa bedanya? Dan apa bedanya Prof Mahfud dengan orang-orang pecatan Jokowi lainnya yang kemudian kerjanya dianggap tidak sesuai dengan ekspektasi Presiden Joko Widodo? Apa bedanya? Tapi kan Prof Mahfud ini kan enggak. Ya, di masa kerjanya gemilang, kemudian mengundurkan diri pada saat terakhir sampai mengundurkan diri karena mengikuti pencalonan Pilpres, ya tetap masih baik. Tapi nggak tahu kenapa Prof Mahfud. Apa bisa jadi karena ucapan Prof Mahfud ini sendiri? Coba ya kita simak. Kalau kita hidup di dalam sistem yang rusak, maka jangankan manusia dimasukkan ke dalam sistem kehidupan kita ini. Malaikat pun bisa menjadi iblis. Iya. Malaikat sekalipun kalau sudah ikut masuk ke sistem yang ada di Indonesia akan menjadi iblis. Lantas dalam peristiwa ini siapa malaikat, siapa iblis? Oke, jadi saya tertarik, saya sampaikan secara rata-rata yang umum terjadi di Indonesia ini. Ada 4 kebiasaan buruk rata-rata orang Indonesia yang harus dirubah atau diubah, walaupun tidak gampang dan ini sulit. Apa itu? 1, seringkali orang mencampuri urusan orang lain. 2, menghujat, membuli, memaki-maki orang lain. Itu udah kayak setengah hobi saja udah. 3, suka iri dan dengki oleh pencapaian prestasi orang lain. Dan yang keempat, membicarakan dan memfitnah melihat kesuksesan orang lain. Ini semuanya ada di Amin Rais, Faisal Assegaf, Refli Harun, lengkap itu. Nah mungkin sekarang Prof Mahfud nih, itu tuh ciri-cirinya, karakternya ada itu di situ tuh. Lalu apa yang ia dapat dari semua itu? Apa yang mereka dapatkan dari 4 karakter tadi itu? Atau 4 kebiasaan yang mereka lakukan itu? Kan hanya menjadi manusia toksit yang terus sepanjang hidupnya sampai mati akan terus seperti itu. Yang terus menghina dan menghujat orang lain, membicarakan orang lain tanpa mereka sadari bahwa merekalah yang lebih hina dan tidak berguna dibandingkan orang lain tadi. Percayalah bahwa manusia mulia tidak punya waktu untuk mengurusi kehidupan orang lain. Presiden Jokowi ini, lihat aja sama sekali kan. Nggak ada yang direspon, nggak ada yang ditanggepin, nggak ada yang dinaladenin. Sementara itu karena terus-menerus digulirkan, padahal itu hoax dan menganggap itu kemudian menjadi kebenaran, Jokowi pun tidak pernah mempedulikan. Nggak banyak waktu untuk mengurusi yang kayak gitu-gituan. Inilah ciri-ciri orang mulia. Ia hanya fokus meningkatkan kualitas dirinya. Dan harapannya dilihat mulia di sisi Tuhannya. Itu nggak peduli manusia-manusia penyinyir dan pembenci. Nggak pernah peduli. Nggak pernah dipedulikan. Jokowi hanya berharap dinilai dan lebih mulia di hadapan Tuhannya. Untuk urusan manusia mah bodoh amat. Mau dikatain apapun nggak pernah dipedulikan. Ini udah setengah dewa Jokowi ini. Udah terserah mau dihujat apapun, terserah. Mau difitnah PKI, anak PKI, keturunan PKI, tidak punya ijazah. Udah terserah. Yang tadinya merakyat sekarang menjadi hedon, mau jet pribadi, korupsi. Nggak pernah peduli. Apalagi Faisal Assegaf nih kalau menghina Jokowi habis-habisan tuh. Amin Rais tuh habis-habisan tuh. Nggak pernah peduli. Karena Jokowi hanya fokus urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal
Amin Rais, cendekiawan dari sisi agama, dia lebih pintar dan mendalami itu. Orang mantan ketua PP Muhammadiyah gimana? Bagi Jokowi nggak pernah peduli. Itu semua ada urusan manusia. Dia hanya fokus supaya mulia di hadapan Tuhannya. Karena dia meyakini bahwa gosip dan hoax itu dibuat oleh orang yang iri dan dengki. Dan disebarkan orang bodoh, serta diterima dengan baik oleh orang-orang idiot. Itulah Jokowi tidak pernah mempedulikan sedikit pun. Mau dicaci maki, mau difitnah, mau dihasut, nggak pernah peduli. Nggak pernah klarifikasi. Nggak pernah berusaha menjelaskan. Nggak pernah suruh orang lain juga mengklarifikasi. Nggak pernah. Karena bergulir terus dianggap itu benar, tadinya hoax. Ya nggak peduli juga. Mau nggak benar ya silahkan aja. Itulah Jokowi. Ini udah setengah dewan, udah setengah malaikat ini. Itulah kenapa pada saat datang ke Baitullah bisa berkesempatan masuk Ka'bah. Mudah-mudahan ijabah semua doa-doanya dan dilindungi seluruh keluarganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.